Shalom. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Yesusku, penyelamatku.
Bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berkumpul, kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bertahtalah dalam pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama, katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang. Ucapkan mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di dalam setiap puji-pujian kita. Sebab ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas setiap umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas setiap umat-Nya. Dialah hati dengan tingkah dosen yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyi segenap hati dan jiwa. Cuma ada kuasa dalam pujian, dan sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Biarlah hati dengan kita bersedang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Puji pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil baginya.
sukacita kemurahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Kita mujikan pujian ini kembali. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sumber kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersyukur. Kita mau selalu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan.
saja katakan, berkali-kali Kau telah menolong kami. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan Yesus. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Sama-sama kita mengatakan kita ucapkan berkali-kali Tuhan Kau menolong kita. Berkali-kali Kau setiap lembah kelam hidup kami, Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir di sisi kami Tuhan, untuk menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami di dalam puji-pujian kami. Kiranya Engkau tolong, kiranya Engkau bertahta dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu, haleluya, urapi kami semuanya, berjamaah kami agar kami bisa hidup tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tes. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua yang datang pada pagi hari ini, hati kita limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Hati kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini juga saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat Pak Dwi dan Bu Justin. Ya, haleluya. Harusnya tadi saksi. Genap 12 tahun di hari ini. Doa kami sebagai orang tua rohani, biarlah keluarga ini terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Langgeng selaminyo sampai maut yang memisahkan. Kasih Yesus mengalir setiap waktu, setiap hari, setiap saat dalam rumah tangga Pak Dwi dan Bu Justin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran. Saya pakai dua Alkitab Bapak Ibu Saudara. Alkitab yang satu ini Alkitab penuntun, dan Alkitab yang satu yang biasa saya pakai untuk baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kitab Keluaran pasalnya yang ke 33. Kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sekali lagi saya baca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sini kalau dengan pembacaan Alkitab tadi, saya ambil satu tema di mana dikatakan hubungan istimewa Tuhan dengan Musa. Ya, kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang membawa umat Tuhan, orang Israel itu keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Karena di tanah Mesir itu orang Israel yang dulunya hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi dengan bergantinya pemimpin di dalam bangsa Mesir, ya, Firaun yang kesekian, yang tidak lagi mengenal Yusuf, dan Yusuf juga sudah meninggal, sehingga satu waktu orang Israel harus menjadi budak di tanah Mesir. Dan Tuhan, ya, tidak tinggal diam melihat umatnya menjadi hamba atau menjadi budak, pekerja paksa di tanah Mesir. Sehingga Musa dipersiapkan Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari negeri Mesir. Tetapi ada proses. Puji Tuhan. Tetapi Musa, untuk dia menjadi seorang pemimpin, melalui proses yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu kemarin Bapak Gembala katakan Musa ada di Mesir dalam didikan Mesir 40 tahun. Dia ada di tempat dia
lari atau mengasingkan diri 40 tahun. Dan kembali di usia yang ke-80 dia kembali untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan 40 tahun. Jadi 120 tahun umur Musa baru Tuhan panggil dia menghadap, yaitu meninggal dunia. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang hubungan istimewa Tuhan dengan Musa begitu luar biasa. Ya, di dalam ayat ini yang saya baca tadi dikatakan Tuhan itu berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, ya, seperti kepada temannya, berbicara kepada temannya. Luar biasa, seorang manusia yang bernama Musa, dia boleh begitu dekat dengan Tuhan. Dia boleh saat dia mau ngomong dengan Tuhan, ya, dikatakan di dalam Alkitab kita, dia berhadapan muka dengan muka. Jadi betapa intimnya, betapa dekatnya hidup Musa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa Tuhan mempedulikan keberadaan Musa dan Musa juga peduli dengan Tuhan. Biarlah hal ini boleh ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Karena betapa perlunya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk punya persekutuan, untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itu adalah bagian yang dikatakan hidup kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, lengkap dengan Tuhan. Bagaikan perangko dan amplop. Kalau sudah dilempung, ya, untuk dibuka perangkonya itu bisa saja tidak perangkonya yang sobek, amplopnya yang sobek, atau dua-duanya. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya, yang dimana di dalam hadirat Tuhan yang melibatkan seluruh kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius, ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-22, ayat yang tidak asing bagi anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab. Amin. Yang suka dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 dikatakan apa di sana, Saudara? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena waktu itu ada orang-orang Farisi yang mendengar, ya, pemberitaan firman Tuhan. Orang-orang Sadiki yang datang kepada Tuhan, ya, orang-orang yang ahli-ahli Taurat, guru-guru, mereka datang kepada Yesus waktu itu. Dan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, jauh-jauh hari sebelum saya dan Bapak Ibu ada dalam dunia ini, firman Tuhan datang. Yesus sendiri yang berkata, ya, bila mana engkau mau melekat denganku, bila mana engkau mau intim denganku. Ini salah satu cara yang harus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Bukan hanya tubuh saja, bukan hanya di atas bibir saja, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita harus mengasihi Tuhan, sehingga hidup yang intim dengan Tuhan itu kita akan rasakan. Amin. Akan kita alami, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara,
yang mencatat orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang melekat erat dengan Tuhan. Ya, ada Daud, ada Abraham, ada Maria, Marta, Lazarus. Bagaimana mereka begitu dekat dengan Tuhan. Ada Daniel dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dimana pribadi mereka itu melekat erat dengan Tuhan. Dan di sini kita mau melihat bersama Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan daripada seorang yang bernama siapa tadi? Musa. Ya. Dikatakan dia berbicara dengan Tuhan seperti berbicara dengan teman, ya. Berbicara berhadapan muka dengan muka. Betapa bahagia seorang anak Tuhan saat dia berdoa. Kalau kita mungkin tidak berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan doa yang kita panjatkan, ya. Saat kita berdoa dan saat itu kita alami, kita terima jawaban Tuhan. Bagaimana hati saudara? Susah, sedih, atau sukacita? Yang pasti sukacita. Apalagi pergumulan yang berat itu dijawab oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang berdoa, yang bergumul, yang rindu jawaban Tuhan. Di sini Musa dia menghadapi tentu tidak sedikit tantangan yang harus dia hadapi, ya. Bagaimana kehidupan kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bagaimana Musa itu dia minta penyertaan Tuhan. Karena waktu itu Tuhan lihat bagaimana hidup orang Israel, hidup umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa yang keluar dari tanah Mesir ini, mereka suka berontak. Mereka suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Mereka tegar tengkuk, mereka suka bersungut-sungut. Sampai-sampai Tuhan katakan, aku tidak mau lagi menyertai umat ini, bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Biarlah saja Musa ditemani, disertai oleh malaikatku saja. Tetapi apa yang diminta Musa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara baca sebelum pasal yang ke-33 itu, atau sebelum ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, ya. Musa bilang, sampai ada pujian yang dibuat lewat ayat ini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu kata Musa sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak beserta denganku, kalau engkau tidak menyertai bangsa ini, aku tidak mau pergi membawa umat Tuhan ini masuk ke tanah Kanaan. Aku tidak mau hanya malaikat-Mu Tuhan. Padahal malaikat itu juga punya Tuhan, kan? Wakilnya Tuhan, bukan? Ya. Tuhan bilang aku berikan malaikat. Tapi Musa katakan, Tuhan, no, aku tidak mau Tuhan. Yang aku mau engkau beserta denganku dan umat-Mu. Sehingga lewat doa itu Tuhan bilang, oke dah, aku bersedia menyertai perjalananmu dan perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Bayangkan, saudara. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan Musa itu seperti teman, seperti sahabat dia dengan Tuhan. Saat dia memohon, saat dia berdoa, muka dengan muka, kayak ya tante dengan Panya sama Bu Dewi, Bu Lucy. Kalau kita ngomong-ngomong, ya lebih enak hadapan muka dengan muka. Ya, kalau cuma telepon biasa, cuma dengar suara itu kurang marem ya. Apalagi sahabat, saudara mungkin yang dekat, yang tidak pernah ketemu, saat cuma telepon toh, memang ya rindu itu terobati. Tetapi kalau muka dengan muka itu lebih enak, saudara. Dan dikatakan di sini Allah memandang Musa sebagai sahabat karibnya yang dengannya ia dapat berbicara berhadapan muka. Hubungan yang khusus ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa Musa sungguh-sungguh berserah kepada Allah.
Musa sungguh-sungguh dia berserah kepada Tuhan dan kepada perkara keinginan dan maksudnya Tuhan. Musa begitu menyatu dengan roh Allah sehingga ia turut merasakan perasaan Allah, menderita ketika Allah menderita dan berduka cita ketika Allah bersedih atas dosa umat Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, bangsa Israel ini saat Musa pergi menghadap Tuhan di gunung Tuhan, ya, untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan. Karena Musa lama perginya, orang Israel ini minta kepada kakak dari Musa yaitu Harun untuk membuat anak lembu emas. Untuk apa saudara? Untuk disembah, ya. Karena sekian hari Musa tidak kelihatan, sehingga umat Tuhan ini mulai tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Mereka minta untuk membuat patung emas, lembu emas, ya, untuk disembah, dan akhirnya dibuat. Saat Musa dan Yosua turun dari gunung menerima 10 perintah Tuhan itu, Yosua katakan kepada Musa, Pak Musa, aku dengar kok ada suara sorak-sorak kayak ada sesuatu kayak perang. Tapi Musa bilang, bukan, ini sorak-sorai kemenangan kok yang aku dengar. Dan apa yang terjadi benar saudara. Ternyata Musa melihat umat Israel saat itu, mereka dalam sukacita bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung lembu, anak lembu emas. Mereka sudah berbalik dari Tuhan. Dan apa yang dibuat Musa? Musa marah. Dan Musa melemparkan batu itu, kedua batu itu, ya. Musa marah karena Musa tahu bagaimana hati Tuhan lebih lagi sedih, lebih lagi marah dengan kondisi umat Tuhan saat itu, ya. Jadi Musa boleh merasakan bagaimana hati Tuhan yang kecewa melihat umat yang dikasihi Tuhan tiba-tiba berbalik setia. Tiba-tiba tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada patung. Jadi itulah yang dikatakan bagaimana hati Musa, bagaimana seorang Musa juga dia bisa merasakan bagaimana duka cita Tuhan melihat kalau umat Tuhan berbuat dosa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dalam hidup kita mengurangi dosa dan tidak tinggal di dalam dosa itu. Amin. Ya, paling tidak mungkin ya mau meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan itu mau dilepas langsung begitu mungkin susah. Tetapi yang Tuhan mau lepaskan sedikit demi sedikit sampai hati kita ini, hidup kita ini bersih di hadapan Tuhan dari dosa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Setiap orang percaya harus berusaha. Kalau sekarang kita untuk intim dengan Tuhan, untuk lebih melekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, lewat apa saudara? Lewat doa. Lewat kita rajin membaca firman Tuhan. Karena kita tahu Alkitab ini adalah isi hati Tuhan untuk kita. Amin. Amin saudara. Sehingga anak-anak Tuhan yang setia, yang suka baca Alkitab, dia akan lebih banyak tahu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan di setiap hari yang dia lalui. Dia akan lebih banyak tahu bagaimana hal-hal yang berbau dosa itu jangan sampai tinggal di dalam hidupnya sebagai anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang selalu suka berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia akan senantiasa lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin. Sehingga dia akan kuat walaupun ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan dalam hidupnya setiap hari yang harus dia hadapi. Tetapi ada firman Tuhan, di mana pengenalan akan
itu ada selalu di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13, firman Tuhan di sana berkata, apabila kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan. Coba lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13. Tolong, ada yang sudah dapat dibacakan ayat ini? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini kata Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah engkau setiap hari mencari Tuhan? Pertanyaan bagi saya dan saudara. Jelas firman Tuhan katakan, apabila kamu, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan yang ada saat pagi hari ini mencari Tuhan, apa kata firman Tuhan? 23, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku, kata Tuhan, dengan segenap hati, kamu akan, coba ayat yang berikutnya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan, dan seterusnya. Ada amin? Haleluya. Ini janji Tuhan bagi saudara dan bagi saya yang mau hidup intim dengan Tuhan, ya. Hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak terpikir dalam pikiran kita, yang tidak timbul dalam hati kita. Ada pujian katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, apa yang tidak timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara dan saya mengasihi Tuhan tanpa kita punya kerinduan untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, ya. Orang pacaran saudara, kalau dia tidak bertemu dengan pacarnya satu hari, atau tidak dengar suara pacarnya satu hari, bagaimana rasanya? Siapa sini yang pernah pacaran? Dulu pernah pacaran. Yang sekarang sementara pacaran? Ada? Rasanya kalau tidak ketemu sehari, tidak dengar suara pacarnya sehari, wah, gundah gulana. Betul? Saya dulu saudara, Om Ferry hanya mau dengar saya ngomong I love you, aku cinta kamu, lewat telepon saudara, interlokal antara Serengat Blitar dan Jember, habis 30.000. Zaman itu tahun 91 ya, 92. Setengah jam nunggu saya mau bilang iya aku cinta kamu. Berat mulut saya mau katakan, tapi hati saya senang saudara. Tapi mulut saya ini, ya itulah egois saya mungkin ya. Saya malu. Sampai katanya Om Ferry, uangnya itu kurang saudara. Untungnya Telkom dengan gereja itu dekat, sak jalur aja, jalan mau ke pasar. Kalau saudara tahu ke Serengat mau ke Blitar, jadi mungkin antar sini Panggung Rejo, gereja dan Telkom. Jadi boleh pulang ngutang saya karena uangnya kurang. Ya, hanya tunggu saya mau ngomong. Tapi kalau anak-anak muda sekarang beda saudara ya, apalagi punya HP sendiri-sendiri. Wow, kata-katanya luar biasa manis. Biarlah hatinya juga manis seperti yang dikatakan. Amin. Terlebih hati Tuhan dengan kita, ya. Hati Tuhan lebih dari seorang kekasih, lebih dari seorang pacar, lebih dari seorang suami istri. Karena hubungan kita dengan Tuhan membawa kehidupan yang kekal. Amin. Ya, membawa kehidupan yang dimana kita nanti bila mana terus bersekutu dengan Tuhan, terus kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan,
membawa kita untuk masuk di kerajaan sorga, di rumahnya Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya baca dikatakan apa arti keintiman dengan Tuhan itu? Salah satunya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam hadirannya. Ya, biarlah anak-anak Tuhan kita yang ada, khususnya GPDI Makedonia memilih pribadi lepas pribadi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang erat dengan Tuhan, yang tidak bisa terpisahkan dari Tuhan. Bukan hanya orang-orang tua, bapak ibu atau mbak putri mbak kakung, anak-anak muda sampai anak-anak sekolah minggu. Amin. Mulai kecil ya, anak cucu kita juga mau ajarkan mereka untuk mereka hidup melekat dengan Tuhan, untuk mereka dekat dengan Tuhan. Seorang anak yang selalu dekat dengan kedua orang tuanya, dia tidak akan takut. Ya, apa yang dia mau dia bilang sama orang tuanya. Dia nggak ngerti orang tuanya banyak uang atau nggak ada duit, dan pusing dia. Apa yang dia mau dia bilang, "Ma, aku mau ini." Apalagi yang masih kecil-kecil ya. Lihat ada yang lewat di depan rumah, yang bawa mainan mungkin, yang bawa makanan, jajan-jajan, nggak pusing. Mbahnya, papa mamanya, opungnya ada duit, nggak pusing. Ada duit apa enggak? Pokoknya aku mau beli yang lewat tuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kehidupan seperti Musa ini menjadi satu pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kehidupan yang intim dengan Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan Musa untuk dapat memimpin umat Tuhan masuk atau menuju tanah Kanaan. Dengan saudara dan saya kita intim dengan Tuhan, memampukan kita, menguatkan kita, membawa kita untuk kita bisa bertemu dan masuk dalam kerajaan sorganya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Tidak ada orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dia mengalami kelemahan. Sebaliknya dia akan mengalami kekuatan dari hari lepas hari yang dia jalani. Walaupun ada banyak beban-beban hidupnya, walaupun ada banyak pergumulan-pergumulan hidup yang dia tanggung, tetapi bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia akan menjadi pemenang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bagaimana kita mau melihat keberadaan Musa? Siapa Musa? Dia manusia biasa seperti saudara dan saya, tetapi dia punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dia punya rasa rindu sama Tuhan lebih dari saya dan saudara. Sehingga Tuhan di firman Tuhan katakan seperti dia ngomong dengan teman, sahabat, ya, orang yang benar-benar mengerti dan mengenal hati daripada seorang yang bernama Musa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, ya Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan, antara lain dia selalu kangen dengan Tuhan. Saudara kangen gak sama Tuhan? Siapa yang kangen sama Tuhan? Angkat tangan. Kangen semua ternyata ya. Tapi jangan minta Tuhan panggil saya ya. Jangan. Tuhan kasih umur panjang saya. Amin saudara.
selalu kangen dengan Tuhan Yesus, ya, selalu senang menyembah Tuhan, hadiratnya berdiam bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang kangen dengan Tuhan, dia selalu punya gairah, semangat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya. Hujan, badai, angin, apapun, dia mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Itu saudara. Ya. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2, coba Bapak Ibu Saudara kita lihat ayat ini dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Orang yang kangen dengan Tuhannya, seperti Raja Daud, dia katakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Tidak usah saya jelaskan lebih lagi, saudara, ya. Kehidupan orang yang kangen dengan Tuhan salah satu seperti itu. Dan berikutnya dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana hubungan intim antara Tuhan dengan Musa ini? Tadi saya katakan, kemudian kepemimpinan yang berpusat pada Tuhan ada dalam hidup Musa, ya. Dalam persekutuannya dengan Tuhan, dalam pergaulannya yang intim dengan Tuhan, ya, dikatakan Musa adalah seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan Musa sebagai pemimpin adalah dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi kekuatan kita anak-anak Tuhan, ya, saat menghadapi apa saja, kekuatan kita saat kita selalu punya hubungan intim atau pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Musa kuat karena itu tadi, dia mau dipimpin oleh Tuhan, dan dia mengakui kepemimpinannya yang ada, dan dia mampu lakukan itu untuk bangsa Israel yang luar biasa, karena dia selalu minta, Tuhan sertai saya, Tuhan jangan tinggalkan saya. Apapun yang dia hadapi, dia sertakan Tuhan, dia ngomong sama Tuhan. Apakah itu juga ada dalam hidup saudara? Atau saat kita hadapi masalah aja kita mau suka ngomong dengan Tuhan? Dalam kita bersuka cita, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan baik kita suka ngomong dengan Tuhan. Amin. Dalam keadaan susah juga ngomong sama Tuhan, ya. Berbicara kepada Tuhan seperti teman, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan berikutnya saudara, ayat berikutnya kita baca Keluaran 33 ayat 11. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam satu ayat ini ada dua keadaan yang terjadi di dalam hidup Musa dan Yosua. Yosua ini adalah anak buah daripada, asisten daripada Musa, ya. Yosua ini orang yang setia, baik kepada Tuhan, baik kepada pemimpin, sehingga dikatakan
Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua bukan hanya melayani Musa yang diurapi Allah dengan setia, tetapi ia sendiri juga dengan rajin mengembangkan persekutuan pribadinya dengan Allah. Orang-orang muda, engkau kuat, tetapi ingat kekuatanmu terbatas. Betul? Kalau engkau menyadari kekuatanmu terbatas, belajar dari Yosua bin Nun. Ya. Dia bukan hanya melayani Musa yang diurapi Allah sebagai pemimpin saat itu, tetapi dia juga dengan rajin mengembangkan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dia juga membawa dirinya, hidup masa mudanya itu untuk intim dengan Tuhan, untuk lebih setia sama Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup pribadinya. Sejak masa mudanya ia belajar meluangkan waktu dengan Tuhan. Pengabdian semacam itu mempersiapkan Yosua untuk menjadi pengganti Musa. Luar biasa, saudara ya. Yosua itu tidak membayangkan nanti dia yang menggantikan Musa untuk membawa umat Tuhan yang sudah ada dekat dengan tanah Kanaan untuk masuk di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Tuhan berjanji, Tuhan mau bawa orang Israel itu masuk ke satu tempat yang berlimpah susu dan madunya, namanya Kanaan. Tetapi Musa, dia tidak diizinkan Tuhan untuk membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Tetapi Yosua, saudara, ternyata kesetiaan Yosua kepada Musa sebagai pemimpin, dan Yosua juga membawa dirinya untuk dia semakin mengenal Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin intim hidupnya, hidup rohaninya dengan Tuhan. Ternyata hal itu Tuhan persiapkan untuk Yosua menjadi seorang pemimpin besar di tengah bangsa Israel setelah Musa. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup masa mudamu hari ini menjadi hidup yang berarti di mata Tuhan. Amin. Ya. Masa muda yang engkau sementara jalan ini tidak akan terulang lagi. Mau dibawa kemana hidupmu? Hidup takut akan Tuhan, melekat sama Tuhan, mengenal kepada Tuhan, atau sebaliknya? Tantangan bagi orang-orang muda. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia juga merindukan kesetiaan itu ada di hidup umatnya. Amin. Bukan hanya kepada orang-orang tua, kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, tetapi kepada orang-orang muda. Tuhan mau mempersiapkan hidupmu untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Katakan amin. Siapa Yosua? Tapi di sini kita mau belajar bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya anak-anak muda. Dikatakan, tetapi abdinya, hambanya, bawahannya, asistennya, boleh dikatakan bahasa sekarang, ya. Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemah dulu itu belum ada rumah tempat ibadah atau gereja, adanya kemah, saudara ya. Jadi Yosua dengan setia ada di dalam kemah itu. Anak-anak muda, biarlah juga engkau tetap setia ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Waktu yang Tuhan beri, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kalau Tuhan katakan masih ada hari ini, kita mau pakai hari ini, khususnya hari Minggu, untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi dalam hidup kita. Kesetiaan Yosua dikatakan menggambarkan seorang pemuda yang setia melayani, yang tidak meninggalkan kemah itu. Yosua menunjukkan kesabaran, kesetiaan, dan keinginan untuk tetap berada di hadirat Tuhan. Anak-anak muda, biarlah hidup masa mudamu juga ada selalu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada banyak godaan di luar sana yang bisa melemahkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Tetapi engkau setia di dalam Tuhan, engkau terus ada di dalam rumah Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan, engkau pasti akan kuat. Engkau akan pasti mampu menghadapi tantangan dunia yang berat ini, karena engkau tidak sendiri. Amin. Orang-orang tua kita pun tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Dan puji nama Tuhan. Di sini dikatakan kesetiaan dalam pelayanan memiliki nilai yang besar di mata Tuhan. Bisa katakan amin? Ada orang yang bisa melayani di mimbar di depan sini. Ada orang yang tidak bisa melayani di sini. Bukan tidak boleh, dia tidak mampu, tetapi dia suka berdoa. Dia ada di belakang layar. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, baik kita yang bisa melayani di depan sini, baik itu musik, singer, song leader, pelayan firman, apapun itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang setia mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan rekan-rekan kita seiman dalam GPDI Makedonia, engkau juga melayani Tuhan. Bisa katakan amin? Setia menjadi pendoa, setia dalam berdoa kepada Tuhan untuk kelangsungan pelayanan yang ada, untuk kekuatan iman percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saya yakin percaya apa yang engkau kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan perhitungkan itu. Engkau mungkin bergumul dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan menantu, dengan istrimu, saudaramu. Yakin apa yang engkau kerjakan itu tidak akan sia-sia, karena engkau mau hidup selalu intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita. Jadi di sini ada dua peran yang luar biasa. Mungkin ini berbeda dalam rencana dari Tuhan, tetapi semua Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau belajar, kita mau setia, untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita melangkah lebih lagi bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, saya sudah siapkan tadi, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, ketenangan batin ini dia akan alami. Dia akan rasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu, bagaimana kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Milikilah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan izinkan Roh Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara dan hidup saya. Haleluya.
hidup saya. Haleluya, terima kasih. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, katakan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sungguh kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu siang hari ini, di mana kami boleh belajar untuk kami membangun keintiman kami kepada-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk semakin melekat kepada-Mu Yesus, karena kami sadar kami tidak dapat sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa tuntunan kasih-Mu, tuntunan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Yesus, tangan-Mu selalu memegang setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena Yesus, kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami, menyempurnakan setiap berkat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, tolong hamba-Mu, Tuhan semakin pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami sidang jemaat-Mu, kami akan membawa korban persembahan kami, korban syukur kami, persepuluhan kami. Tuhan, sebelum kami memberikan kepada-Mu, Tuhan layakkan setiap persembahan kami
supaya persembahan yang kami berikan kepadamu adalah persembahan yang terbaik, yang terindah yang kami miliki untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, dan kami minta peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Thank